bahwasanya umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan 5 hal, yang mana 5 hal tersebut tidak diberikan kepada orang lain sebelum baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang Rasulullah sabdakan, "U'tiyat ummati khamsata asya' lam tu'ti ahadun qablakum." Umatku diberi oleh Allah 5 hal, yang mana 5 hal tersebut tidak diberikan kepada umat-umat sebelum aku. Ma'asyiral muslimin wa sunnatal mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan segenap puji mari kita sama-sama memuji Allah, bersyukur kepadanya atas semua limpahan karunia kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan dengan kita banyak bersyukur kepadanya atas segala sesuatu yang sudah Allah berikan kepada kita, Allah senantiasa memberikan keberkahan buat kita semuanya. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita, junjungan kita, yang kita semuanya berharap akan syafaatnya, syafaat beliau ketika nanti di yaumul qiyamah, syafaat yang kita tunggu-tunggu, syafaat yang kita harapkan. Kalaulah tanpa syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alangkah ruginya kita kelak. Oleh karenanya syafaat beliau kita patut untuk harapkan dan untuk mendapatkan itu semuanya tidak lain dan tidak bukan. Mari kita sama-sama memperbanyak sholawat kepada beliau. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Sekarang kita sudah masuk di bulan Ramadan, bulan yang penuh rahmat, penuh kasih sayang Allah, bulan yang penuh ampunan Allah, bulan pembebasan dari api neraka. Marilah kita semuanya sama-sama memanfaatkan momen yang Allah berikan kepada kita, umur yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah bulan puasa pada tahun ini menjadi amal ibadah yang bisa menyelamatkan kita kelak di yaumul qiyamah. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana firman-Nya, tujuan kita untuk diwajibkan menjalankan ibadah puasa adalah dalam rangka agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Takwa secara lahir maupun takwa secara batin, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, takut untuk melakukan berbuat dosa, dan senantiasa berbuat baik kepada sama. Definisi takwa tersebut sangat ringan diucapkan, tetapi sangat sulit untuk dilaksanakan. Namun kita diberi kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjihad di jalan Allah, bersungguh-sungguh agar kita semuanya menjadi insan-insan yang bertakwa.
Oleh karenanya Allah tegaskan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan kita untuk menjalankan ibadah puasa agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Oleh karenanya jamaah sekalian, mari kita jadikan puasa di bulan Ramadan ini agar kita semuanya menjadi orang-orang yang bertakwa, sehingga kita kelak selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita bertobat terus-menerus. Kita melakukan pertobatan, memohon ampun kepada Allah atas semua kesalahan yang pernah kita buat, atas semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan, agar kita nanti ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi orang-orang yang bersih. Sebagaimana yang Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yadkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Wahai orang-orang yang beriman, kembalilah kalian, bertobatlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat, agar kalian mendapatkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni kesalahan-kesalahan kalian, mengampuni dosa-dosa kalian, dan memasukkan kalian ke dalam surganya, yang mana surganya dilembuskan oleh Allah. Ada air yang jernih mengalir, ada air yang mengalir, dan di atasnya ada pohon-pohon yang rindang, yang indahnya tidak bisa kita bayangkan, dan mata kita tidak bisa melihatnya, tidak pernah kita melihatnya. Ma'asyiral muslimin wa jumlatal mu'minin rahimakumullah. Sewaktu kita masih beri kesempatan oleh Allah untuk bertobat, marilah kita laksanakan sebaik-baiknya. Jangan sampai ketika nyawa sudah di tenggorokan kita baru melakukan pertobatan, karena hal yang demikian sungguh tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, innallaha azza wa jalla yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat manusia selagi belum sampai ke kerongkongan. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, lantas bagaimana cara kita untuk bertobat kepada Allah? Paling tidak yang kita lakukan sebagaimana yang pernah disabdakan oleh baginda Rasul. Yang pertama, bertambah ilmu kita. Karena ketika kita bertobat kepada Allah, membutuhkan cara, membutuhkan metode untuk bertobat kepadanya. Kita cari guru, kita cari majelis ta'lim untuk menambah ilmu kita, agar ketika kita beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang disunnahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua adalah bertambahnya ibadah kita. Bulan Ramadan adalah momentum yang sangat baik sekali untuk kita memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang pernah disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan 5 hal, yang mana 5 hal tersebut tidak diberikan kepada orang lain sebelum baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang Rasulullah sabdakan, "Wa'tiyat ummati khamsata asya' lam tu'ti ahadun qablakum." Umatku diberi oleh Allah 5 hal, yang mana 5 hal tersebut tidak diberikan kepada umat-umat sebelum aku. Yang pertama, idza kana awwalul min Ramadan yanzurullah ilaihim birrahmah wa man nazara Allahu ilaihi birrahmah la yu'adzibu ba'dahu abada. Yang pertama, ketika awal Ramadan, Allah melihat umatku dalam kondisi penuh dengan kasih sayang. Barang siapa yang dilihat oleh Allah dengan kasih sayangnya, dengan rahmatnya, maka orang tersebut tidak akan mendapatkan siksa dari Allah setelah mendapatkan pandangan Allah tersebut. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah.
tersebut, dengan kasih sayang Allah tersebut, marilah kita sambut bulan Ramadan ini dengan sepenuh hati kita, dengan amal ibadah yang benar-benar amal ibadah tersebut bisa menjadikan kita selamat di hari yaumul qiyamah kelak. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, yang kedua, pemberian Allah yang diberikan kepada umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'murullah ta'ala al-malaikata bil istighfar lahum. Allah memerintahkan para malaikatnya untuk senantiasa memohonkan ampun kepada umatku. Ma'asyiral muslimin wa suratal mu'minin rahimakumullah. Inilah bulan yang agung, sehingga Allah pun menyuruh para malaikatnya untuk memintakan ampun kepada kita. Yang ketiga, anna raihata fadlis sa'im atyabu indallah min rihil misk. Sesungguhnya mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada minyak kasturi. Allah menganggap lisan kita, mulut kita, walaupun secara zahirnya itu mungkin agak bau, tetapi menurut Allah Subhanahu wa taala harum semerbak, lebih harum daripada minyak misik. Ini membuktikan bahwasanya Allah memberikan kasih sayangnya kepada kita. Bahkan standar kita ketika kita berbicara dengan teman kita, mencium bau mulut teman kita, ini terasa agak bau, tapi menurut Allah Subhanahu wa taala dilihat sebagai bau yang harum sekali. Ma'asyiral muslimin wa suratal mu'minin rahimakumullah. Kemudian yang nomor 4, yaqulullahu lil jannati tafiy zinataka wa yaqulu tuba li'ibadil mu'minin hum awliya'i. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada surga, jadikan kalian sebagai perhiasan dan sangat beruntunglah bagi orang-orang yang beriman, mereka adalah para kekasihku. Ma'asyiral muslimin wa suratal mu'minin rahimakumullah. Ketika Allah mempersiapkan bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang meningkatkan takwanya, terlebih menjalankan ibadah puasa dengan sepenuh hatinya dan hanya ingin mencari ridha Allah, hanya ingin mencari rahmat Allah, maka Allah pun memerintahkan kepada surganya untuk menjadi perhiasan bagi orang-orang yang beriman tersebut. Kemudian yang nomor 5 adalah yaghfirullahu ta'ala lahum ajma'an. Allah akan mengampuni dosa-dosa orang-orang yang melakukan ibadah puasa dengan iman, dengan keyakinan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala secara keseluruhan. Oleh karenanya jamaah sekalian, untuk menyemangati diri kita, untuk menjadikan diri kita menjadi orang yang bertakwa, mari kita jadikan momentum bulan Ramadan ini untuk kembali kepada Allah, untuk taubat kepada Allah atas semua dosa-dosa yang pernah kita buat, atas semua kesalahan yang pernah kita lakukan. Insya Allah, ketika kita menjalankan ibadah puasa dengan sepenuh hati kita, nanti ketika awal Syawal, ketika di akhir Ramadan, kita akan mendapati diri kita seperti bayi yang dilahirkan dari perut ibunya. Oleh karenanya, mari kita sama-sama meningkatkan iman, meningkatkan takwa kepada Allah dengan memperbanyak ibadah, memperbanyak amal ibadah untuk semuanya semata-mata agar kita menjadi insan-insan yang bertakwa. Mudah-mudahan kita semuanya, keluarga kita, anak keturunan kita dijadikan oleh Allah menjadi orang-orang yang bertakwa, sehingga kelak ketika menghadap kepada Allah dalam kondisi selamat dan mendapatkan surganya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim. Innallaha huwal ghafurur rahim.